Bismillah, kita akan mulai diskusi hal yang cukup penting. Ini sebetulnya sudah dibicarakan oleh berbagai kalangan di Indonesia, para pengamat, ahli. Tapi tentu suara dari para dosen ini sangat penting untuk kita dengarkan, karena kita perlu sudut pandang lain, tentu dari sisi akademis, agar masyarakat kita bisa semakin terbuka matanya bahwa persoalan pemindahan ibu kota negara ini bagaimana sih sebetulnya posisinya, apakah ini memang mendesak untuk kita lakukan ataukah sebetulnya ada hal-hal lain yang bisa dilakukan terlebih dahulu, tentu terkait dengan urgensinya. Di lain soal juga tentu kita harus melihat ada apa dengan proyek besar ibu kota negara ini. Dan kita hari ini di narasumber dari acara kita hari ini adalah Pak Riswanda, doktor PhD Pak ya, dan beliau ngajar di Unpar dan di beberapa kampus lain. Juga ada Bapak Pius, Dekan Visip Unpar. Selamat siang Pak Pius. Ya, baik, langsung saja kita akan tanyakan pada Pak Riswanda terlebih dahulu, kira-kira dalam sudut pandang seorang akademisi Pak, tentang pemindahan ibu kota negara ini, bagaimana sih konstelasi dalam persoalan kenegaraan kita hari ini, terkait tentu dengan pandemik yang 2 tahun ini sebetulnya kan belum selesai juga. Silakan Pak. Terima kasih Kang Saiful, salam bahagia untuk semua. Jadi mungkin ini memerlukan perspektif yang imajinatif, saya pikir. Artinya bahwa kegelisahan atau keterburuan atau kegamangan terkait ibu kota negara ini, move on dari Jakarta ke Kutai, saya pikir tidak bisa hanya berbasis pada satu sudut pandang saja atau satu lensa saja. Misalnya, satu, kita bisa melihat bahwa apa sih perspektif imajinatif yang ingin dikedepankan. Apakah ada pertimbangan lingkungan, apakah ada pertimbangan ekonomi, apakah ada pertimbangan geospatial plans, apakah kemudian ini menjadi rujukan perundangan di mana kita perlu melakukan pemetaan siapa sih sebetulnya pemangku kepentingan di sini. Oke, pemerintah cukup jelas, tapi kemudian pada saat kita melihat ini dari perspektif non pemerintah, siapa mereka, dan kemudian apakah ini juga sebuah bagian dari proses demokratisasi. Kita paham bahwa ini sudah dimulai sejak zaman Bung Karno sudah bilang bahwa oke, ibu kota perlu sih kita lihat peluang pemindahan nilainya. Melihat pembelajaran Canberra misalnya, kita melihat ini ada perspektif ekologis yang ingin dicapai, ini ada perspektif lingkungan yang lebih layak, ada perspektif atypical policy atau kebijakan yang tidak tipikal atau kebijakan yang tidak umum. Tapi kemudian kita perlu melihat ini atau penghitungan bobot prioritasnya pada irisan pendekatan yang sistemik. Artinya gerasah gerusuh soal ini saya pikir tidak terlalu tepat juga. Tapi kemudian pada saat kita ingin bisa menimbang ini dari berbagai perspektif dan kemudian menghitung parameter capaian targetnya, termasuk misalnya apakah nanti di 2024 ini bisa dijamin keberlanjutannya, begitu Kang Saiful. Ya, ini menarik sekali nih, apalagi ketika tadi saya mendengar istilah perspektif imajinatif. Wah, ini kan berarti kemampuan daya imajinasi kita yang harus digunakan untuk memprediksi, kan begitu kurang lebih Pak ya. Nah, Pak Pius, bagaimana Pak Pius melihat ini perspektif imajinatifnya nih? Barangkali bisa menggambarkan dengan cukup jelas. Dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Riswanda ya, perspektif imajinatif ya. Nah, saya tambahkan Mas ya, bahwa imajinasi itu perlu ditambahkan predikat lagi ya, dalam arti ideal imagination ya, imajinasi yang ideal, dan ditambahkan lagi juga bahwa ada sebuah konteks ya,
contextual ideal imagination. Nah, ini supaya kita makin pusing aja kan ya. Ya. Tapi betul ingin saya sederhanakan adalah demikian. Kalau saya mencoba untuk memikirkan yang sederhana adalah memang kita harus punya imajinasi. Bahasanya kita punya cita-cita ya. Kalau dalam bahasa keseharian kita mungkin akan lebih mudah seperti itu ya. Imajinasi tersebut harus dikontekskan dalam keindonesiaan, dalam rangka bagaimana Indonesia ini semakin, bahasanya adalah semakin sejahtera, semakin adil ya, sesuai dengan cita-cita bangsa ya. Saya pikir ini menjadi satu orientasi yang jelas. Dimanapun posisi kita, dimanapun kita harus ikut berkontribusi ya, entah dimanapun, entah secuil, entah besar, entah ya bagaimana kita akan memberikan sebuah konstruksi bangunan Indonesia ini menjadi adil dan semakin sejahtera. Kira-kira begitu. Ketika itu kita kaitkan dengan rencana besar ya, artinya membangun ibu kota negara yang baru ya, pemindahan ya. Maka bagaimana kita menempatkan itu dalam konteks yang tadi saya sampaikan ya. Ini sebagai suatu hal yang ideal atau tidak kalau dalam bahasanya Mas Riswanda tadi ya. Ya. Bisa ideal, bisa membawa bencana tentu saja menurut saya. Bisa ideal ketika memang apa yang nanti kita lakukan ini ya, yang sudah dipikirkan oleh banyak pihak ya, itu memang bisa memberikan impact ya bagi tadi bagaimana ini memberikan kontribusi perkembangan bangsa ini ya. Satu hal yang selalu saya pikirkan adalah bagaimana kebijakan-kebijakan nasional sampai kebijakan pada level grassroots ya di desa ya. Itu bisa kemudian memang semakin bisa mengurangi gap atau kesenjangan yang terjadi di Indonesia ini. Jadi saya saya mau mengklaim sebagai seorang akademisi tentu saja ya, bukan praktisi. Saya sebagai seorang akademisi tentu saja selalu mempunyai yang selalu saya ini kan juga ya kegelisahan akademik ya. Dalam hal salah satunya adalah bagaimana ya Indonesia yang makmur seperti ini, potensi-potensi yang luar biasa ini, tapi kesenjangan masih luar biasa. Oleh karena itu, langkah strategis yang menurut saya strategis karena memang jangka panjang dan bisa membawa dampak yang cukup besar adalah ya ibu kota negara yang baru ini ya harus bisa membawa bangsa ini ke arah sana. Ya. Apakah Pak Riswanda tahu atau sejauh mana yang Pak Riswanda sudah tahu tentang persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu, serta sejauh mana pula mereka mencoba melibatkan kalangan akademisi, Pak? Terima kasih Kang Saiful Jaman. Saya pikir ini loh, ada catatan penting soal satu akselerasi, yang kedua soal multiple helix ya. Jadi kan dulu itu kita bicara selalu pentahelix ya, quadruple helix, dan ini soal IKN saya pikir ini multiple helix. Kenapa? Karena ada pertimbangan ekologi di situ. Belajar dari pengalaman pemindahan ibu kota di negara lain. Tidak harus selalu belajar di luar sih, tapi artinya what will be the lesson learned? Itu apa pembelajaran yang bisa dipetik dari langkah seperti ini. Nah, artinya bahwa saya pikir apa nih reka cipta yang sudah dihasilkan secara akademis. Jangan sampai bahwa akses istimewa itu menjadi dasar pelibatan akademisi. Saya pikir yang lebih penting adalah apa kontribusinya. Jadi kalau dulu saya waktu S1 di Unpar itu, apa pengkayaan dialektikanya, apa diskursnya, apa argumennya. Nah, ini yang sorotan mencoba untuk bicara. Pada saat kita bicara ini sebuah rancangan undang-undang, lalu kemudian harus disahkan tahun ini di awal tahun, kalau bisa Maret beres nih. Tapi kemudian apa diskursnya, apa argumentasinya? Apakah ini sebuah argumentasi politik? Oke, argumentasi politik tidak kalah penting dengan argumentasi sosial, ekonomi, hankam, dan argumentasi budaya tentunya. Tapi yang lebih harus digarisbawahi adalah
apa yang ingin kita capai di sini? Apakah pemindahan ini sebuah ketergesa-gesaan politik, sebuah perspektif imaginary dari seorang figur, atau memang perspektif imaginary Nusantara yang dari dulu ingin dicapai oleh pemimpin negeri ini? Begitu Kang Saiful. Kalau saya boleh balikan nih Pak Aris, kira-kira menurut Pak Aris sendiri, ini kategorinya ada di mana ini? Apakah ini lebih kepada yang tadi imajinasi seseorang atau sekelompok, ataukah imajinasi Nusantara, atau bagaimana? Ya, jadi saya mengutip ada orang namanya Gerald Smidley melebarkan cakrawala pandang atau melebarkan cakrawala pikir kita. Itu adalah kunci pada saat kita merumuskan sebuah perundangan. Artinya tidak bisa kita membatasi diri pada hitungan-hitungan yang sifatnya memang agregat di atas kertas. Tapi apa nih? Apa problem di bawah permukaan yang mungkin orang tidak aware? Nah, satu misalnya, apakah pemindahan ini memang mencerminkan apa yang diceritakan oleh founding fathers negeri ini? Checklist. Dua, apakah kemudian ini bisa membawa dampak masif kemaslahatan atau prosperity bagi orang yang menyatakan dirinya sebagai warga Nusantara? Ketiga, apakah kemudian pemindahan ini adalah sebuah keniscayaan politik yang memang sesuai dengan haluan atau visi sebuah cita-cita pembangunan jangka panjang? Ketiga, apakah ini adalah sebuah urgensi yang memang sudah dihitung bobot prioritasnya? Ya itu tadi, ini kan kita kalau saya agak bosan dengan istilah new normal. Saya bilang ini adalah neo normal. Neo normal apa? Kita tidak hanya bicara soal masker, soal bagaimana lifestyle baru mempengaruhi pola tersebut, tapi kita bicara bagaimana prioritas alokasi anggaran, prioritas alokasi perhatian, prioritas alokasi langkah aksi, prioritas alokasi eksekusi konsep, itu harus dihitung betul-betul. Jadi kesimpulannya, saya pikir sekali lagi balik kepada apa diskursnya, apa diskursinya. Memang pada saat kita bicara tataran yang praktis, pragmatis, kita agak malas memang bicara diskurs, bicara argumen, bicara logis atau valid. Tapi memang penting. Kenapa? Jangan sampai 56% sumber dana itu nanti menjadi domineering view pengambilan keputusan. Kita tidak ingin didikte oleh siapapun. Negara adalah negara. Jangan sampai lembaga muncul di dalam negara, begitu Kang Saiful. Baik, terima kasih banyak Pak Ariswanda, Pak Pius. Kita mendapatkan beberapa yang bisa kita bold, yang bisa kita catat menjadi catatan penting, bahwa pemindahan ibu kota negara tentu bisa sangat dilakukan ketika itu memang benar-benar adalah sebuah ambisi Nusantara, bahwa imajinasi yang dimiliki oleh para pemangku kebijakan berikut seluruh stakeholdernya sudah sama. Dan juga seperti yang Pak Pius sampaikan tadi, ini jangan sampai ini yang niatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru malah memarginalkan, padahal mereka adalah rakyat Indonesia juga. Mereka adalah pemegang kedaulatan tertinggi di negeri ini. Dan tentu mudah-mudahan ini ditonton dan didengar oleh para pemangku kebijakan dan bisa menjadi masukan penting. Termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah juga harus melibatkan akademisi dan kampus untuk bisa menyiapkan. Kalau memang benar ini jadi, ini bukan hal yang sekedar pemindahan fisik, tapi persoalan psikologis pun akan begitu sangat banyak di sana. Masyarakat di sana harus segera menyiapkan proses-proses penyesuaian diri, adaptasi, sehingga bisa menjadi ibu kota yang betul-betul diharapkan oleh semua pihak. Kalau tidak, ya sudah di Jakarta saja. Begitu kurang lebih Pak Aris ya. Baik, sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.